Ustadz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh mahal, bisa 10 juta. Sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini kok gaya-gaya aja. Cantik kulitnya, iya buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Saya zikir, kok malah tambah galau? Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam, Pak Ustadz? Kalau bisa wudhu dulu, tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umroh lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Tasbihnya beli tasbih 100 pergi umroh, pas pulang 1 pun nggak ada yang disimpan, semuanya dikasih ke orang. Tinggal punya dia 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur, dihitung 100. Terserah, tapi saya lebih banyak bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 caranya. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya tunaikan segala, mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat, setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya, Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang khusyuk. Obat saja pun yang hebat, kalau tidak cukup syarat tidak jadi obat, malah jadi penyakit. Ini ada pil kapsul dari Jerman. Kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya, insya Allah sehat. Begitu dikasih, anaknya bukan sehat, malah makin sakit. Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya, saya masukkan ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Rupanya kata dokter kemarin bukan ke bubur, ke dubur. Salah pasang. Makanya dengarkan baik-baik, amalkan tulus ikhlas, Allah akan menurunkan
pertolongannya, ditenangkannya hati kita sebagaimana ditenangkan hati ibu Nabi Musa, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Maryam, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, pertanyaan yang pertama, amalan apa yang harus kami lakukan sebagai kaum wanita agar dapat mengantar kami ke jannah maupun kami ataupun suami? Yang kedua, mana lebih baik zikir pribadi dengan zikir jamaah? Yang ketiga, apakah ada doa yang dikatakan doa yang tertunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wa shamat syahraha, puasa Ramadan yang fardu yang wajib, wa hafizat farjaha, dijaganya kemaluannya, tak selingkuh dia, wa ata'at zaujaha, patuh dia kepada suaminya, suaminya yang patuh kepada Allah, bukan suami sakau. Qila laha, maka dikatakan kepada si perempuan itu, adkhilil jannata min haitsu syi'ti, min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka. Ada yang masuk surga dari pintu Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, yang masuk dalam surga melalui pintu Rayyan hanya orang yang banyak puasa sunat. Ada yang masuk surga dari babus shadaqah, ada yang masuk surga dari babul jihad, tapi ada orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Kami yang perempuan ini Pak Ustaz, salat khamsaha, shamat syahraha, hafizat farjaha, ata'at zaujaha. 4 dia lakukan. Apa kata Allah Ta'ala? Udkhulil jannata min abwabin, min ayyi abwabin syi'ti, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau mau. InsyaAllah ibu-ibu ini masuk dari pintu surga yang mana dia mau. Amin. Apa sih dua? Zikir sendiri atau berjamaah? Yang bagus nih zikir sendiri atau berjamaah. Kalau ada zikir berjamaah di tanah lapang, di masjid, di kantor, datang. Kenapa seorang mu'alaf itu selalu diuji keimanannya? Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al-jaza ala qadril amal, sebesar apa balasannya. Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Masuk, waktu dia sebelum masuk Islam, gayanya. Tapi setelah masuk Islam, tak lama sesudah itu suaminya meninggal, habis itu dia dituduh korupsi, habis itu dia masuk penjara, habis itu, luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita mu'alaf ini. Saudaraku yang mu'alaf, Abdul Somad ini walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Abdul Somad lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam, kalian bersih. Semua amal kalian diurang dari nol. Di dunia ini yang diurang dari nol 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya kalau ada anak-anak lajang, Ustaz Somad, saya mau menikah Ustaz, tolong carikan saya perempuan yang siap hidup awal dari nol, pergi ke pom bensin. Saudaraku mu'alaf, setelah kau masuk Islam kau terusir dari keluarga, setelah kau masuk Islam kau tak dapat harta warisan, setelah kau masuk Islam kau diuji dan diajar, sabar, karena Allah memuliakan engkau di akhirat. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya bighairi hisab.
Allah akan memuliakan engkau di dunia, di akhirat. Di dunia diselamatkannya kau dari kemusyrikan, di akhirat diselamatkannya kau dari api neraka jahanam, insyaallah. Sabar, kau dengarkan pengajian, kau ikut majelis-majelis ilmu, insyaallah. Ini pertanyaannya jauh dari European Union. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Somad senantiasa dalam ridha Allah, amin. Pertanyaan saya terkait dengan istilah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan dari arti makna latar belakang aswaja. Apa benar apabila ditelaah bahwa aswaja memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah? Bagaimana kita tahu keaslian daripada ulama-ulama yang mengatakan mereka adalah habaib? Saya hadir di Hotel Crown. Ketika itu 2 tahun yang lalu datang Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah wa saddaqahullah. Jadi di Jakarta ini ada namanya Persatuan Ahlul Bait Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ketuanya Habib Zain Ibnu Sumaid, hafizahullah. Habib Zain Ibnu Sumaid. Dulu saya dikasih kartunya saya simpan di dompet, dompetnya tinggal pula. Nah, nanti yang ngaku-ngaku habaib dicek di sana. Kata Habib Zain bin Sumaid, kami bisa ngecek dia Habib asli atau Habib palsu dari 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Dari 4 nama ini nanti dicek bisa ketahuan. Wah, ini Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi keturunan Nabi Adam. Bisa dicek. Jadi nanti kalau ada orang ngaku, itu pasti ada silsilah nasab dia. Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Saqqaf, Habib Salim As-Saqqaf Al-Jufri, Habib Rizik Syihab, Habib Fulan. Nah, ini ada silsilah nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Al-Husain, Husain anak Sayyidatuna Fatimah, Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna ahlus sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah Nabi duduk-duduk di masjid buat pengajian seperti ini? Pernah. Nabi duduk, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, halaqah namanya. Halaqah artinya lingkaran. Maka perbuatan kita ini sesuai apa tidak dengan sunnah Rasulullah? Sesuai. Maka perbuatan yang sesuai dengan sunnah dilaksanakan. Perbuatan itu dilakukan oleh orang ahlus sunnah. Ada ahlus sunnah, ada lawannya. Namanya apa? Ahlul bid'ah. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Tak boleh campur aduk. Makanya dibuat itu ada pagar. Agak langgar-langgar pagar sedikit. Tapi nanti pas ketika sholat, apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan saf. Saf laki-laki yang paling baik di depan, saf perempuan yang paling baik di belakang. Ini adalah sunnah-sunnah. Maka keluar dari sunnah ini disebut dengan ahlul bid'ah. Jangan mudah menunjuk orang, hei pelaku bid'ah. Karena kalau ditunjuk orang pelaku bid'ah berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti nar. 3 sepaket. 3 paket. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bid'ah, dhalalah, finnar. Jangan mudah menuduh orang dhalalah kalau tidak betul-betul itu memang bid'ah. Karena ketika kau tunjuk saudaramu, hei pelaku bid'ah, berarti sudah mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Kita ini insya Allah tetap sampai mati dalam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jangan menunggu zikir berjamaah baru berzikir. Ini kadang orang kalau zikir berjamaah semangat bukan main. Menangis yang memimpin, menangis lonya. Zikir berjamaah bagus. Turun malaikat bersama dengan malaikat, turun rahmat, didoakan, dikelilingi rahmat, diturunkan ketenangan. Ada keutamaan fadilahnya. Sendiri pun ada keutamaan fadilahnya. Begitu juga dengan sholat.
Ada masanya sholat berjamaah, ada masanya sholat sendiri, tahajud malam. Jadi mana yang lebih bagus Pak Ustadz? Ini bukan cerita bagus tak bagus. Kondisi berjamaah bagus berjamaah, kondisi sendiri bagus sendiri. Ini dua-duanya amalkan. Kira-kira mana yang lebih banyak? Zikir berjamaah atau sendiri? Sendiri. Kita kan lebih sering sendiri. Berjamaah mungkin sekali. Berjamaah istisqa, apalagi zaman sekarang Covid ini tak boleh berjamaah. Wallahu a'lam. Adakah doa yang tertunda? Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami lihat matamu hai Muhammad waktu salat menghadap ke langit. Nabi waktu salat matanya menghadap ke Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengabulkan doamu, kau akan menghadap ke arah kiblat yang kau inginkan. Karena waktu itu sholat 17-18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Diejek sama orang Yahudi. Tengok tuh, menghadap ke tempat kita kan. Nabi maunya sholat itu menghadap ke arah 17 bulan, 16 bulan, 17 bulan berdoa, barulah turun ayat fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Muhammad SAW 16 bulan, 17 bulan baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Buka tafsir Ibnu Katsir. Berapakah umur Nabi Ibrahim waktu Ismail lahir? 86 tahun. 86 tahun umur Nabi Ibrahim, baru lahir Nabi Ismail. 86 tahun berdoa, baru dikabulkan. Nabi Musa 40 tahun tersesat di lembah Ti, baru dikabulkan. Nabi Muhammad 16-17 bulan baru dikabulkan. Ini jamaah datang komplain ke Ustaz, kenapa belum dikabulkan Bu ya? Kau berdoa kapan? Baru pagi tadi. Apalah jamaah. Ada doa itu ditunda. Sulitkah bagi Allah membuat ibu hamil? Nama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun. Makana abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyya, emakmu bukan wanita tunasusila. Kata orang Yahudi berkata kepada Maryam, kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa lah dibuatnya Ustadz saya ini 10 tahun belum juga punya anak? Allah ingin mendengar doa-doamu di tengah malam. Allah ingin menyelamatkanmu dari anak sakau, LGBT, penjahat, HIV AIDS. Kadang kita ini memaksa Allah untuk ikut keinginan kita. Ini yang jadi masalah. Kita ikut Allah atau Allah ikut kita? Ini kita pula memaksa dia. Ya Allah, aku mau jual tanah panjangnya 25 meter kali 31. Kalau bisa laku besok. Ada amal yang lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad. Apa itu? Ridho menerima ketetapan Allah setelah usahanya pula gara gini tak habis tak berusaha. Ridho. Sesudah orang masuk ke dalam surga, nanti ditanya Allah, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian sudah dapat semuanya. Kalian mau apa lagi? Penghuni surga berkata, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhoka. Yang mendapat ridho Allah itu cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu. Makanya kalau dia sudah berusaha, sudah berobat, sudah minum jamu, sudah makan kurma muda, sudah ini, ridho sajalah menerima ketetapan Allah. Ridho inilah maqam yang paling tinggi. Sampai-sampai dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah dikatakan, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Hah? Bisa pula kau tahu kapan Allah ridho kepadamu? Ya, kapan?
Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang ridha kepadaku. Tapi mencakapkannya aja mudah, mengalaminya air mata darah. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa seorang mu'alaf itu selalu diuji keimanannya? Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al-jaza ala qadril amal. Sebesar apa balasannya? Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Masuk, waktu dia sebelum masuk Islam, gayanya. Tapi setelah masuk Islam, tak lama sesudah itu suaminya meninggal, habis itu dia dituduh korupsi, habis itu dia masuk penjara, habis itu, luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah. Amin. Kita doakan saudara-saudara kita mu'alaf ini. Saudaraku yang mu'alaf, Abdul Somad ini, walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Abdul Somad lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam, kalian bersih. Semua amal kalian diurang dari nol. Di dunia ini yang diurang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya kalau ada anak-anak lajang, Ustadz Somad, saya mau menikah Ustadz, tolong carikan saya perempuan yang siap hidup awal dari nol, pergi ke pom bensin. Saudaraku mu'alaf, setelah kau masuk Islam kau terusir dari keluarga, setelah kau masuk Islam kau tak dapat harta warisan, setelah kau masuk Islam kau diuji dan diajar, sabar, karena Allah memuliakan engkau di akhirat. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya bighairi hisab. Allah akan memuliakan engkau di dunia, di akhirat. Di dunia diselamatkannya kau dari kemusyrikan, di akhirat diselamatkannya kau dari api neraka jahanam, insyaallah. Sabar, kau dengarkan pengajian, kau ikut majelis-majelis ilmu, insyaallah. Saya seorang ibu, punya anak 3 laki-laki. Yang laki-laki serahkan pesantren semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ngikut ibu ini insyaallah. Tapi sudah tamat pesantren kok malah kelakuannya lebih dari anak tak punya agama. Saya pula yang kena tembak nampaknya. Lebih dari anak tak punya agama, perilakunya narkoba, main perempuan, ini kasus. Karena kami dulu masuk pesantren, ada juga yang macam kuda lepas kandang. Tapi sejahat-jahatnya anak pesantren, dia lari-lari, dia tahu dia jalan balik kemana. Nyasar dia balik juga balik. Banyak saya ketemu nyasar, saya ajak balik. Nah, maka ibu doa, jangan lupa. Saya banyak ketemu orang yang aneh-aneh, yang luar biasa. Ketemu di Kalimantan, emak saya itu Pak Ustadz, saya muliakan, dimuliakannya. Emaknya berdoa tiap malam. Baru lagi ketemu, apa kata dia? Emak saya itu membawa air zam-zam Pak Ustadz. Nama tak boleh diceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Dibawanya air zam-zam tawaf Pak Ustadz, diminumkannya ke saya, dimandikannya ke saya, didoakannya saya. Alhamdulillah taubat saya Pak Ustadz. Maka ibu tetap berdoa, minta tiap malam tahajud berdoa. Hati anak ini antara genggaman kuasa Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua dari riba, zina, narkoba. Ada 2 kertas lagi, tahan-tahankan agak panas sedikit. Apa hukumnya bank konvensional? Haram. Karena ada sebagian ulama mengatakan subhat, enggak, haram. Dia tetap subhat masa, ikutlah dia. Bagaimana hukumnya mereka yang bekerja di situ dan menggantungkan hidupnya di situ? Keluar, resign. Belum bisa resign Pak Ustadz, oke, darurat. Kalau pilih mana? Mati atau makan babi? Makan babi, tak boleh pilih mati. Aku kalau keluar dari sini mati Pak Ustadz. Kalau kerja di sini makan babi, makan babi. Sama macam kita masuk hutan, tak ada makanan, potong babi. Perlu pakai bismillah, tak usah. Potong babi, ambil dagingnya, bakar, colek-colek pakai kecap sikit. Makanlah, sementara dapat pisang. Tapi sesudah dapat pisang, jangan kau makan babi lagi. Bro, ini udah ada pisang. Enggak lah, enak babi ini. Nah, jadi makna cakap saya ini, sementara kau keluar resign 2-3 bulan ini, carilah kerja lain. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Haji Benur Kawarzaman.
ingin bertanya kepada Pak Ustadz kita, yaitu Pak Ustadz Somad. Saya ingin menanyakan ada dua hal. Pertama, saya menanyakan sebanyak-banyak zikir itu mana yang zikir lebih afdal? Itu yang pertama. Kan banyak saya zikir dari itu, mana yang terlebih afdal? Kedua, saya tidak tahu, hadisnya tidak ingat bagaimana kalau kita membacakan kalimat la ilaha illallah itu dihapuskan dosa 4.000 dosa. Dosa besarkah apa dosa kecil yang dihapuskan? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya kepada Allah, uzkurullaha, banyak-banyaklah berzikir dengan Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tak ada sebut angka. Lalu dari mana dasar para khalifah, mursyidin, kiai, alim ulama mengatakan berzikirlah 1000, berzikir 5000? Abu Hurairah berzikir sebelum tidur malam alfa uqdah, 2000 simpul. Uqdah simpul, diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul, sebelum tidur malam dipetiknya. Itulah dalil boleh membuat angka-angka untuk memudahkan. Karena kita kalau ditanya zikirlah berapa kali bu ya? Banyak-banyak. 5 kali ganti. Maka kalau ada yang mengatakan berzikirlah 1000, berzikirlah 2000, tidak bid'ah menetapkan angka itu, karena untuk apa? Untuk riyadhah. Riyadhah exercise, proses membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Makanya ada tarekat yang sehari 5.000, ada yang 15.000, ada yang 30.000. Ada yang zikirnya model tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, sehingga tak pakai tasbih lagi 24.000 kalau normal. Kalau sudah terbiasa dia, maka tarik dan hembusnya itu normal 24.000. Macam-macam cara orang. Metode-metode itu dikembangkan para ulama sebagaimana metode berkembang pada fikih, usul fikih, mustalah hadis, maka berkembang juga dalam masalah zikir. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan tulus ikhlas maka dihapuskan dosanya yang lalu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diampunkan dosanya. Dosa yang mana? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Dan dosa itu kepada Allah. Adapun dosa menggeser sempadan sawit bisa dihapuskan dengan 1000 kali la ilaha illallah. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, zikirnya banyak, tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan, yang mengantri satu kabupaten Pelalawan. Ukhidat hasanatu, diambil zikirnya, diambil pahalanya, diambil hajinya, diambil ceramahnya, dicampakkan kepada mereka. Habis pahala dia, sementara yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahu, diambil dosa mereka, dosa orang yang ngantri panjang tadi, diambil dosa mereka. Summa turihat ilahi, campakkan kepada dia. Summa turihat finnar, campakkan ke dalam api neraka. Jangan punya sangkutan kepada manusia. Makanya saya setiap selesai tausiah, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dah, selesai. Bukan senang mencari orang Kabupaten Kerinci, Pelalawan di akhirat nanti. Bagus minta maaf di sini. Jangan nunggu Idul Fitri. Kau udah minta maaf, nantilah Pak Ustadz nunggu Idul Fitri. Kalau matinya besok,
Yang punya sangkutan-sangkutan, panci yang belum kau balikkan, tukang cucimu yang kau makan titis peluh keringatnya, securitymu yang kau makan gajinya, semua akan dituntut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jadi yang kalau kau lakukan ini hapus dosa, kalau ini hapus dosa, ini hapus dosa, as-saghair, dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut pendapat Ustadz acara pernikahan di daerah kami? Ada istilah ganti kerugian bagi laki-laki 20-50 juta, sehingga membuat para pemuda tak mampu, akhirnya bawa lari pihak wanita untuk married by accident. Orang-orang tua kita dulu itu cerdas. Dia tahu anak muda ini nanti kalau tidak punya modal, rumah tangganya kacau balau. Jadi untuk memberi mereka modal, dibuatkan peraturan adat istiadat. 20 juta, 30 juta diberikan ke dia supaya nanti dia bisa buka kebun, buka ternak. Tapi orang zaman sekarang memahaminya kaku. Akhirnya kalau laki-laki tak punya uang 50 juta tak nikah. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kupujuk-pujuk kubawa lari. Akhirnya malu. Maka sebagai keluarga perempuan, kalau ada anak laki-laki mulai mendekati anak gadismu, kalau kau mampu tolong dia. Hai anak muda, aku tak mau melanggar adat istiadat kita. Kau tetap ganti rugi 30 juta, tapi uangnya dari aku. Tapi jangan kau ceritakan ke yang lain. Jangan katakan adat ini tak baik. Baik untuk modal mereka, tapi disiasati. Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Dipinang bagus-bagus tak dia kasih. Setelah dilarikan baru dia mengamuk. Padahal akad nikah sekali seumur hidup, disitulah dia akad dengan marah. Aku nikahkan kau dengan anakku dengan... Jaga anak gadis kita Bapak Ibu. Jangan sampai anak muda ini unjuk rasa. Ini salah satu bentuk unjuk rasa mereka. Turunkan harga mahar. Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau, maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung bagusnya. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa? Bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aku ala naril jahimi, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk nerakamu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masuk ke neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Tak jelas kau ini. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah. Kau sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung. Ya, Masjid Agung ba'da Isya. Masjid Raya, Masjid Agung. Masjid Agung, datang ba'da Isya.
Tapi kalau bisa sholat isyaknya di sana. Kalau mau booking waktu tempat maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kesehatan, tulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hai pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujan ya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz dan lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya itulah dalilnya. Saya mau tanya tentang orang-orang yang pernah menerima transfusi darah. Apakah darah yang diterimanya itu dapat mempengaruhi dia terhadap sifat anak-anak yang dilahirkan sesudah itu? Menurut fatwa ulama Al-Azhar Mesir tempat saya kuliah, transfusi darah dari darah siapapun boleh selama darah manusia. Jangan darah ular sawah. Selama darah manusia, tak perlu kau tanya ini darah siapa, Islam apa tak Islam, maling apa koruptor, tak perlu. Selama darahnya sesuai, darah O, darah A, darah C. Ada darah C? Tak ada. Darah. Saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa enggak. Saya waktu pertama kali cek darah, dilobangi ujung jari, diletakkan di atas kaca, dicek. Wah, darah Ustaz Somad darah paling mahal. Darah. Lu apa darah Zekman ya? Darah, kata dokter darah Ustaz Somad ini darah paling mahal, darah AB kata dia. Saya waktu itu bangga. Wow, Ustaz, darah mahal itu payah nanti kalau donor. Yang paling bagus itu apa dokter? Darah O, mudah aja kata dia. Artinya apa? Terserahlah, itu memang sudah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan darah biru aja lah. Darah biru berarti habis kena tinju bengkak. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sakit, ada orang donor dari Palang Merah Indonesia, tidak perlu tanya ini darah siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dengan cara yang benar. Adapun pengaruh-pengaruh jelek negatif yang disebut berasal dari darah itu, kalau makanan itu kita makan dari jalan haram, dibeli uang haram, sepiring nasi uduk, jangan nasi uduk lah Pak Ustaz, kesukaan saya, mie ayam, jangan mie ayam lah Pak Ustaz, makanan saya, lontong sayur, sepiring lontong sayur berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Kalau dari uang belanja diberikan makanan, maka berubah menjadi darah haram. Adapun transfusi darah maka dibolehkan oleh ulama. Kita ikut ulama, sami'na wa ata'na, tas'alu ahla dzikri, tanya ulama kalau tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram insyaallah. Seorang imam sholat setelah selesai berzikir balik arah menghadap ke jamaah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap kepada jamaah. Hadisnya sahih. Ustaz Somad kenapa miring ke kanan? Hadis juga. Nabi selesai sholat miring ke kanan. Kenapa Nabi miring ke kanan? Karena jamaah sahabat Nabi minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi menghadap ke kanan supaya jamaah dapat barokah sebelah kanan. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Karena Nabi mau inspeksi, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kenapa tadi Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tak kenal. Siapa yang mau saya periksa?
maka saya miring ke kanan. Jadi dua-duanya sunnah. Apa pendapat Islam tentang seorang dukun yang mengaku bisa menghapus dosa dengan cara memukul pakai batang kelor? Ini dalam satu pertanyaan ini isinya 3. Yang pertama, dukun. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis yang kedua, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW, maka dia dianggap sudah kafir, ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai dukun-dukun, bertaubatlah. Dukun yang boleh, dukun sunat. Dukun yang pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Adapun alim ulama, habib dengan zikirnya, dengan doanya, mendoakan air putih. Baik, riwayat Abdullah bin Abbas, boleh membacakan zikir-zikir dan doa, dibacakan kepada air, diminumkan untuk mengusir gangguan hantu setan, diminumkan untuk mudah melahirkan, baik. Tapi meminta kepada jin tak boleh. Menghapus dosa, yang bisa menghapus dosa hanya Allah. Caranya mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar. Dukun tak bisa menghapus dosa. Memukulkan batang kelor, orang yang pakai susu mengeluarkan susunya pakai daun kelor. Daunnya dimasukkan ke air, ditumbuk pakai batu giling, masukkan ke air, airnya diusap-usapkan ke badannya. Mana dalilnya pakai daun kelor? Dalam hadis tak disebut daun kelor, tapi daun sidir. Daun sidir, daun bidara yang dipakai memandikan mayat. Saya ada tanam daun bidara depan rumah saya. Jadi kalau ada orang kerasukan, ada orang susah mati, diambil daunnya, diramas-ramas, hancur atau ditumbuk, masukkan ke air, bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, sholawat 10 kali, dihembuskan ke air, dimandikan, diusapkan ke badan untuk mengusir, menghalau gangguan-gangguan. Daun sidir itu batangnya berduri. Yang berduri-duri itu jin, hantu, setan takut. Takutnya bukan kepada itu, tapi kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kepada ajaran kekuatan akidah seseorang. Tapi Pak Ustadz, kami pukulkan batang kelor, dia mati. Bukan karena batang kelor itu, tapi karena memang ajalnya sudah sampai, atau memang pukulnya terlalu kuat, mati dia sekalian. Pakai daun kelor tak juga mati, pakai batang kelor mati. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran. Pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau ada bulan, kalau bintang setengah napasku pergi. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan? Nama saya, umur saya 74 tahun.
Sahkah solat saya dikarenakan saya selalu buang air kecil tak terhingga? Bagaimana solat saya? Namanya sulusul baul. Sulusul rantai, baul kencing. Sulusul baul kencing macam rantai yang tak putus-putus. Itu bisa terjadi pada kita semua. Saat umur kita 40, pertanyaannya, sudah nikah ya? Sudah punya anak ya? Saat 50 mulai bertanya, kau sakit apa? Sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner? Cincin kau di mana? Di luar apa dalam? Saat umur 60 mulai kita berkata, kuburnya di mana? Saat 70 mulai bertanya, pakai pampers atau tidak? Nah, itu bisa saja terjadi pada siapa-siapa. Nanti sampai masanya tidak, kalau kita mengalami seperti itu, air kencing menetes tak berhenti, boleh sholat tapi bersyarat. Pertama, mengambil wudhu setelah azan. Kalau sekarang dia berwudu tak sah. Setelah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih. Setelah itu pakai pampers baru, berwudu. Setelah berwudu langsung sholat. Kalau menetes saat sedang sholat, itu sholatnya tetap sah, darurat. Perempuan bisa mengalami itu, namanya istihadah. Batas normal haid 15 hari. Lewat 15 hari istihadah, menetes tak berhenti, sama macam orang sulusul baul. Setelah waktu masuk solat, barulah dia bersih-bersih, pakai pembalut, barulah dia solat. Menetes saat solat, diampunkan Allah. Solat berikutnya ulangi lagi macam yang tadi. Jelas? Memang kalau kena panas ni kadang tak jelas. Dehidrasi, kurang cairan. Apa hukum memegang Quran pakai terjemah tanpa air wudhu? Kalau terjemahnya lebih banyak, kalau tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, boleh. Tapi kalau Al-Qurannya lebih banyak, ada tafsir pendek-pendek per kata, tak boleh, karena ayatnya lebih banyak. Apa hukum orang haid mengajar baca Quran? Orang haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tapi boleh bagi dua orang. Yang pertama, yang hafal Quran mengulangi hafalannya, boleh, tapi hafalannya dalam hati. Makanya kalau ada nanti nampak perempuan diam aja, itu mengulangi hafalan itu, kalau dia hafal Quran. Tapi kalau tak hafal, diam aja, mana kita tahu entah kenapa dia. Yang kedua, kalau dia mengajar guru, ibu-ibu guru yang mengajar di sekolah, boleh, tapi bacaannya tak boleh sekali sambung, potong-potong. Innallaha la yastahi ayat riba. Boleh. Ibu-ibu guru sedang halangan, silakan mengajar, tapi potong-potong. Apa hukumnya orang tua yang suka membeda-bedakan anak, lebih berpihak kepada anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya selalu menipu orang tuanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Walaupun kepada anak kandung, kalau tak adil akan mewarisi kecemburuan. Abangnya sekolahkan sampai S3, adiknya S cendol pun tak dapat. Saya mu'alaf, alhamdulillah banyak saudara kita mu'alaf di Jambi. Mudah-mudahan makin banyak yang dapat hidayah insyaAllah. Tapi, buatkan mu'alaf center. Jangan orang setelah bersahadat kasih sarung pergi, bersahadat kasih sarung pergi. Memangnya cukup dengan sarung? Buatkan mu'alaf center. Center itu artinya pusat mu'alaf, bukan center cari durian tuh. Jadi siapa nama di mana, tempat di mana, sekarang kerja di mana, terus ada pertemuan berkala, buatkan mu'alaf center Jambi, insya Allah. Bagi seorang muslim belum bisa diakikah karena belum sanggup, apa boleh ketika sanggup kemudian dia akikah di hari tuanya? Boleh akikah setelah dewasa. Yang paling afdal 7 hari lahir. 7 hari nggak ada uang, 14 hari. 14 hari nggak ada juga, 21 hari. 21 nggak ada juga. Nggak usah tengok kalender lagi. Tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ibu, bapak yang sekarang umur 40 tahun belum akikah, pulang dari sini cari kambing. www.kambing.com. Beli kambing, nanti malam buat akikah. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban.
Akikah saja, rambutnya nggak perlu digundul lagi. Akikah saja, nama nggak perlu diganti, payah ganti paspor. Bolehkah akikah setelah dewasa? Boleh. Lihat dalil-dalilnya udah saya tuliskan. Nah ini boleh akikah, silakan. Bapak ibu yang belum akikah, silakan akikah. Apa hukum akikah? Tidak wajib, sunnat muakkad. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabihi, sembelih kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Rambut dia di dalam tadi bercampur dengan darah najis kotor, bersihkan, gundulkan kepalanya. Kasih nama yang baik. Nama yang baik, nama yang bagaimana? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Latif. Sekarang di YouTube sedang rame mengajak orang mendapatkan banyak dengan cara zikir, memanggil uang 1 triliun. Jangan-jangan subuh ini ramai karena dianggapnya zikir memanggil 1 triliun. Tidak Pak Ustadz, semua ini datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Bohong. Masih ingat penggandaan uang beberapa tahun yang lalu? Orangnya sudah ditangkap. Yang tertipu profesor, doktor bidang engineering, tapi dalam bidang agama dia jahil. Maka jangan mau dibodoh-bodohi. Kalaulah bisa penggandaan uang mendatangkan duit, maka tak perlu pemerintah ngutang, cukup memanggil dukun-dukun memanggil duit. Selesai masalah hutang luar negeri. Betul? Logis. Maka orang yang mengaku-mengaku ini bohong, tipu muslihat. Pak polisi mesti menangkap orang yang menipu-nipu ini. Contoh, mulai waktu subuh baca 3 kali, jangan kaget tiba-tiba uang datang ke rumahmu. Hoax, mesti ditangkap orang ini. Pasal penyebaran penipuan, menyebarkan berita bohong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Qadha itu diganti. Bukan qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, mau mengganti lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa ini gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari. 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah. Tak ada ayah, atuk. Atuk. Tak ada atuk, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik. Abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita, adik beradik.
anaknya, itu bisa, sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami, sewali. Tak juga ada sebatang kara habis semuanya ditelan harimau, maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyan man la waliyalaha, wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan, namanya siapa? Binti kardus. Ustaz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online, Mobile Legend? Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini, Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya dari ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Berkuda, oh kuda mahal, 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah, beputu saya. Lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita panggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD, memanah. Tapi jangan pula guru di tanah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya, ini bapak yang kemarin ini. Jangan bercanda. Baik, kita tak mungkin mengakomodir semua pertanyaan, ya kan? Jadi mungkin yang terakhir dari ibu tadi di belakang. Tadi di belakang ini ada nggak? Ada di. Silakan Bu, di belakang. Jadi 1 pertanyaan saja. Ya kan, dari tadi ini ada 2, ada 3. Kalau dikalkulasikan 10 pertanyaan juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami selalu mendoakan semoga kita semua, khusus Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, diberi umur panjang, disehatkan selalu dan terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Cuma satu, karena kata Bapak Moderator tadi, itu terkait amalan nisfu Sa'ban. Ini memang biasa kita laksanakan, tapi belakangan Pak Ustadz muncul artikel-artikel yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku 37 masalah populer saya tulis ketika umur saya 37 tahun. Pembahasan di dalamnya salah satunya tentang nisfu Sya'ban. Sekarang saya sudah berumur 44 tahun. 7 tahun yang lalu dah buku itu ditulis. Masih ditanya, masih ragu juga lagi orang Pangkalan Kerinci. Kalau orang Papua yang ragu masih malu, mungkin buku itu tak sampai. Kenapa lah tak kalian baca buku itu? Andai satu subuh kalian baca satu saja, satu subuh, sebulan 7 hari hatam, yang goyang tentang kunut subuh, yang goyang tentang bismillah jahar, yang goyang tentang doa bersama, yang goyang tentang amalan nisfu Sya'ban. Apalah payahnya membaca buku itu? Habis sholat subuh, baca satu masalah, 37 masalah. Di antaranya masalah nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yattali'u. Allah memberikan perhatian khusus kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Nanti bertepatan hari
Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin. Ahad ini. Ahad malam Senin. Innallaha la yattali'u. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkannya semua makhluknya pada malam itu. Illa, kecuali dua orang. Yang tak diampunkan Allah malam nisfu Sya'ban cuma dua. Musyrik, orang yang syirik, orang yang masih kedukun, orang yang masih meminta kepada selain Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh. Sambung silaturahim. Sahih hadis itu Pak Ustadz. Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis itu. Kenapa Ustadz pakai tashih beliau? Kenapa tak pakai tashih Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari? Karena anak buah geng-geng dialah yang melarang nisfu Sya'ban. Maka ku pakai tashih gurunya. Kalian yang kopral-kopral mararang, syekh kalian mensahihkan hadis itu. Hadis tentang Allah memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Hanya saja cara mengisinya bebas. Yang penting malam itu. Maka tabi'in terbagi dua. Tabi'in yang pertama mengisi di rumah masing-masing. Adapun tabi'in yang kedua diantaranya Imam Makhul. Mereka memakai jubah pakaian kebesaran, membakar bukhur asap harum-haruman, memakai celak, beramai-ramai mereka menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Jadi menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban adalah tradisi salafus saleh. Karena salafus saleh terbagi dua. Yang satu menghidupkannya di rumah masing-masing, yang satu menghidupkannya di masjid. Kita husnuzon kalau nanti pada malam nisfu Sya'ban tak ada kawan kita yang tak ke masjid, berarti dia pakai pendapat yang di rumah. Tapi tak ada satupun yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban di kafe dan di mall. Hidupkanlah malam itu. Makna menghidupkan malam itu apa? Diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan sholat sunat, diisi dengan doa, dan salah satunya yang kita baca insya Allah zikir dan doa yang ada dalam 40 hadis insya Allah. Baca Yasin, baca yang lain, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ayah saya non muslim, ibu saya murtad. Sebelum saya mu'alaf, saya sering diberi kekerasan dalam rumah. Allah mengampunimu saudaraku. Allah memberikan surga jannatul na'im untukmu saudaraku. Jihad engkau lebih mulia daripada kami. Kami ini Islam karena mak ayah kami Islam. Kau masuk Islam, perjuanganmu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, salahkah jika saya memutuskan hubungan dengan mereka karena saya merasa tidak aman dan nyaman lagi selaku anak mereka? Kalau kau merasa tidak aman, kau bukan memutuskan silaturahim, tapi menolak mudarat. Tapi kalau bagi yang aman, masuk Islam, emaknya tetap baik, ayahnya tetap baik, kalian tak boleh putuskan tali silaturahim. Dalilnya mana? Asma masuk Islam, tapi tetap disuruh Nabi siliha, sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah kepada orang tuamu yang non muslim. Ustaz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan? Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi. Buka HP sekarang, cari nomor, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia, akhiri, blokir. Jangan lagi ada. Oh, jangan sampai ada. Enggak ada hati Pak Ustaz, cuma silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping jam ini. Macam tahu aja Ustaz. Apa hukumnya menjadi wartawan? Yang notabene kami harus meliput setiap peristiwa asusila, kriminal, bahkan yang sifatnya aib. Bagaimana itu Pak Ustaz?
menunjukkan aib orang yang mesti ditunjukkan, maka itu adalah perbuatan jarah wa ta'dil. Ulama ahli hadis pun menunjukkan, jangan terima riwayat si fulan dia kazab pembohong, jangan terima riwayat si fulan karena dia Mu'tazilah, jangan terima riwayat fulan karena dia Syiah, jangan terima riwayat si fulan karena dia Khawarij. Itu adalah perbuatan menunjukkan kebatilan orang. Jadi bukan cerita aib tak tentu arah, tapi untuk menunjukkan kebatilan. Kapan orang boleh menunjukkan kebatilan? Pertama, menjadi saksi di pengadilan. Pak Hakim bertanya, "Hai saksi, apakah betul orang ini berzina?" "Sebetulnya saya mau bersaksi Pak Hakim, tapi saya takut berdosa cerita aibnya." Di mana hakim mau memutuskan? Yang kedua, kalau ada orang nanya hukum, "Ustaz Somad, saya mau nanya hukum, apa hukum masalah ini? Apa masalahnya?" "Saya tak berani cerita, takut cerita aib." Macam mana saya mau jawab? Begitu juga untuk menunjukkan orang yang batil. Saudara-saudara kita wartawan, kalian punya peran yang luar biasa. Yahudi menguasai pers, makanya bisa menguasai dunia. Reuters, kantor berita dunia, Reuters punya Yahudi. Insya Allah akan lahir para pemuda-pemudi pers Islam, insya Allah. Amin. Abdul Somad dipelintir beritanya, dikriminalisasi. Ulah siapa itu? Wartawan yang tak baik. Tapi karena ada wartawan-wartawan baik dari Jambi, beritanya menjadi proporsional. Nama saya titik dari BKMT Permata, Desa Penyengat Ola, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Pertanyaan, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara dengan saudara, yaitu yaumil akhir nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak tak bisa menolong, harta tak bisa menolong. Lalu yang bisa menolong siapa? Waladun solihun, anak yang soleh. Harta yang mana? Shadaqatun jariyah. Saudara yang mana? Alladzina amanu wa amilus solihat. Yang mayafirul mar'u min akhi, saudara kandung lari, wa ummihi, mak kandung lari, wa abi, ayah kandung lari, wa sahibatihi, istri dari suami, suami lari dari istri. Suami sudah lari dari istri, istri lari dari suami. Wabani, anak-anak pun lari. Maka jagalah yang baik-baik. Bagaimana hukumnya jika seorang anak dititipkan kepada neneknya dengan alasan ibunya yang bekerja? Apakah dosa hukumnya Pak Ustadz? Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Dulu emakmu tak bisa sholat duha gara-gara menjaga engkau. Dulu dia tak tahajud gara-gara kau menangis. Sekarang dia tak pengajian gara-gara anak engkau. Nenek tak pernah mengusir cucunya. "Ma, aku titip anakku ya." "Iya," tapi hatinya hancur. Saya tak pernah menyuruh emak saya menjaga anak saya. Saya katakan, emak mau makan apa, mau pakai baju apa, mau pakai sajadah apa, mau duit berapa, aku akan bahagiakan engkau. Jangan sampai setelah orang tua kita mati, meninggal, baru menyesal, menangis, mencakar dinding. Saya kalau sudah nengok orang menangis penyesalan panjang, pasti karena menyesal. Kalau kau sudah cukup turun, mati dia, kau tak akan menangis. Air mata jatuh ke dalam. Jamaah diam tak, harum tak, sedih tak, kepanasan.